Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian firman tertulis. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang terkasih, sebuah puisi karya John of the Cross, seorang tokoh reformasi abad ke-16 yang berjudul Aku Masuk Tetapi Tidak Tahu Kemana, menggambarkan kebijaksanaan dan keajaiban yang ditemukan dalam perjalanan hidup yang penuh penyerahan diri. Puisi ini menekankan bahwa ketika manusia berjalan melampaui batas pemahamannya, maka ia belajar dengan sendirinya untuk memahami yang ilahi dalam segala wujudnya. Melalui puisinya, penulis ingin membawakan pembaca untuk mengalihkan fokus dari apa yang dikendalikan dan dipahami kepada jalan yang Allah lakukan dan sifatnya tidak terduga namun begitu indah. Saudara, hal ini juga yang ditekankan Paulus kepada jemaat di Korintus dan setiap orang percaya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 secara keseluruhan yang barusan kita baca, bahwa setiap orang percaya harus melepaskan pemahaman mereka yang terkurung dalam pergumulan hidup di dunia yang nampak, supaya mereka dapat memiliki pengharapan yang melekat pada Yesus Kristus, yakni pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Pengharapan yang melekat pada Yesus Kristus akan membebaskan dari tawar hati, meskipun keadaan termasuk fisik ragawi dalam keadaan tidak baik-baik, atau dalam bahasa Paulus sedang dalam keadaan merosot. Paulus seolah menegaskan bahwa menjadi orang yang berpengharapan pada Kristus tidak menjadi jaminan untuk membebaskan mereka dari berbagai penderitaan dan kemerosotan, baik itu fisik, ekonomi, dan lainnya. Hanya menjadi orang yang berpengharapan kepada Kristus adalah orang yang memiliki respon atas penderitaan, yaitu respon tidak tawar hati, karena semakin hari justru mereka melihat bagaimana Allah memperbaharui mereka di dalam keyakinan dan iman untuk membawa mereka lebih mengenal bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Pengharapan yang melekat kepada Kristus yang dimaksud adalah bagian dari iman yang akan terus menghasilkan buah di musim sulit sekalipun dan terus berpegang kepada Kristus di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, dalam bahasa Paulus, dalam keadaan merosot. Saudara, iman yang seperti inilah yang harus dihidupi dan disuarakan di setiap sudut perjalanan kehidupan setiap orang percaya di tahun yang baru kita injak ini. Kita jangan menyebarkan pemahaman iman yang justru menawarkan hati kita dan hati sesama. Pengharapan yang kita wartakan sebagai bagian dari iman adalah keteguhan hati yang lahir dari situasi yang tidak baik, namun kita mampu berpegang teguh kepada Tuhan dan janjinya, yaitu kita akan bersama Dia, bahkan setiap detik dan penggal pengalaman kita bisa menikmati perjalanan bersama dengan Dia sampai ujung perjalanan di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, pengharapan yang lahir dari iman tidak berbicara pada diri kita sendiri dan tidak hanya memberikan pengaruh pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain di sekeliling kita. Cara kita menyikapi dan meresponi penderitaan dengan berbagai masalah hidup yang ada di dalamnya menjadi media untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, bahwa Allah terus bekerja mendatangkan yang baik bagi umatnya di tengah situasi yang tidak pasti sekalipun.
Allah tetap bersedia berjalan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika kemampuan kami terbatas dalam memahami berbagai pengalaman dan juga memberi arti dari setiap penggalan pengalaman kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memimpin kami untuk diperbaharui sehari demi sehari dalam pengertian kami, sehingga kami tidak menjadi tawar hati, sehingga hal-hal apapun yang terjadi, termasuk pengalaman-pengalaman yang mencerminkan kerapuhan kami tetap melihat Allah terus bekerja di dalamnya, bahkan melaluinya Tuhan mempertemukan kami dengan berbagai keindahan. Biarlah hal ini kami imani dan kami menghayatinya di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.